Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nuriana, Vita Widyaningsih, dan Fadila Alfiani akan mempresentasikan tentang kedudukan, perkembangan, dan faktor penghambat media pembelajaran. Menurut bahasa, media diambil dari kata bahasa Latin, yaitu medius. Secara harfiah, medius atau media berarti tengah, pengantar, atau perantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa media adalah penghubung atau perantara. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau Association of Education and Communication Technology, Sadiman 2010, media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Dapat disimpulkan bahwa media ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Berkaitan dengan penyampaian pesan dari si pengirim kepada si penerima pesan, harus melalui sebuah proses komunikasi. Pesan yang dikirim harus jelas agar dapat diterima dengan baik oleh penerima, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dengan media, pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan menjadi tersampaikan. Selain itu, ada pula beberapa peran dari media, yakni 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Menimbulkan gairah belajar. Interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. 4. Meningkatkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetis. 5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Sri Anita 2008 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik menerima pengetahuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang mendukung, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif. Menurut Medun 2009, dalam Ahsyar 2011, manfaat media pembelajaran dalam komunikasi pendidikan sebagai berikut. 1. Media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas. 2. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada siswa. 3. Menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi, atau dilihat oleh siswa. 4. Media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 5. Menambah kemenarikan tampilan materi sehingga meningkatkan motivasi dan minat serta mengambil perhatian siswa. 6. Merangsang siswa untuk dapat berpikir kritis dengan menggunakan imajinasinya. 7. Media pembelajaran dapat memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu, media juga harus merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan pembelajaran baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. Kedudukan media dalam konteks sistem pembelajaran. Kedudukan media dalam komponen pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan dapat diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Maka, kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangat penting dan sangat menentukan. Dalam proses pembelajaran, terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran, yaitu 1. Tingkat pengolahan informasi, 2. Tingkat penyampaian informasi, 3. Tingkat penerimaan informasi, 4. Tingkat respons dari siswa, 5. Tingkat diagnosis dari guru, dan 6. Tingkat penilaian.
Menurut Widodo dan Jasmani, dalam AHCR 2011, menyatakan bahwa ada 4 komponen yang harus ada dalam komunikasi, yaitu 1. Pemberi informasi. Dalam proses pembelajaran merupakan guru. 2. Informasi itu sendiri. Dalam proses pembelajaran merupakan pengetahuan. 3. Proses informasi. Dalam proses pembelajaran merupakan siswa. Dan terakhir adalah media. Ilustrasi komponen komunikasi dalam proses pembelajaran. Wadah A merupakan guru, wadah B merupakan siswa, C adalah air yang diibaratkan sebagai pengetahuan, sedangkan D adalah selang yang digambarkan sebagai media. Pengetahuan, air atau C, yang akan disampaikan dari guru, wadah A, kepada siswa wadah B, akan tersalurkan dengan baik karena dibantu dengan media atau selang yang dilambangkan D. Lalu, bagaimana posisi media dalam hal ini? Posisi media dalam hal ini merupakan perantara untuk mentransfer pengetahuan guru kepada siswa. Jika posisi media dihilangkan, tentu akan sulit bagi siswa untuk menerima pengetahuan yang diberikan guru, karena hal ini juga berarti menghilangkan salah satu komponen dalam komunikasi. Adapun perbedaan menggunakan dan tanpa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat diilustrasikan dengan media gambar seperti berikut. Gambar pertama adalah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Tampak seluruh siswa menyimak penjelasan dari guru dan memperhatikan media pembelajaran yang guru bawa, yaitu peta Indonesia. Pada gambar kedua, pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran. Guru asyik menjelaskan pengetahuan, tetapi siswa nampak bosan, lesu, bahkan mengantuk. Kedudukan media dalam konteks sistem pembelajaran. Sebelumnya telah dibahas bahwa media mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan media pembelajaran memiliki manfaat besar yang secara langsung dapat mempengaruhi motivasi, minat, ketertarikan, serta mampu memvisualisasikan sesuatu yang abstrak sehingga membantu siswa dalam belajar. Selain membuat siswa menjadi antusias dan tertarik pada pembelajaran, media pembelajaran juga memiliki beberapa peranan. Peranan media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. 1. Alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. 2. Alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para siswa dalam proses belajarnya. 3. Sumber belajar bagi siswa. Artinya, media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik secara individual maupun kelompok. Perkembangan dan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, sejarah perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian berkembang dengan adanya buku. Pada masa itu, seorang tokoh bernama Johann Arnous Cornelius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, menjadi kurang memperhatikan aspek desain.
pengembangan pembelajaran atau instruction, produksi, dan evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga dikenal dengan audiovisual atau audiovisual aids (AVIA). Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale atau Edgar Dale Curve of Experience. Di dalam bagian ini, Edgar Dale menjelaskan bahwa dengan membaca yang diingat hanya 10%, mendengarkan 20%, melihat gambar, video atau film, atau demonstrasi 30%, terlibat dalam diskusi 50%, menyajikan atau presentasi 70%, bermain peran, melakukan simulasi, mengejarkan hal yang nyata mencapai 90%. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorist theory dari B.F. Skinner, bisa dilihat pada gambar di samping, mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejarah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini, penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Teknologi komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa bentuk stimulasi di atas sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Yang kedua ada pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Alat penilaian juga perlu untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan oleh siswa. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran juga dilengkapi dengan RPP dan tes hasil belajar sebagai syarat dalam suatu proses pembelajaran. Adapun dalam pengembangan media pembelajaran, yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sesuai Permendiknas nomor 41 tahun 2007,
Tentang standar proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai KD. RPP yaitu paduan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Skenario kegiatan pembelajaran dikembangkan dari rumusan tujuan pembelajaran yang mengacu dari indikator untuk mencapai hasil belajar sesuai kurikulum yang berlaku. Langkah-langkah pembelajaran atau sinteks yang dikembangkan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu untuk memenuhi ketuntasan pembelajaran melalui pencapaian indikator hasil pembelajaran sesuai kurikulum. Yang kedua, media pembelajaran. Pengertian media sangat luas, namun dalam tulisan ini dibatasi pada media pendidikan, yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana. Media pembelajaran tidak hanya meliputi media elektronik yang kompleks, tetapi juga bentuk sederhana seperti slide, foto, diagram buatan guru, objek nyata, dan kunjungan keluar kelas menurut Sigis 2008. Yang ketiga, perangkat penilaian. Setiap kegiatan yang berlangsung pada akhirnya ingin diketahui hasilnya. Demikian pula dalam pembelajaran untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang yang belajar, harus dilakukan pengukuran dan penilaian. Dengan mengukur hasil belajar, maka akan diketahui tingkat penguasaan tentang materi yang telah dipelajari. Hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa dalam belajar diukur melalui tes. Faktor penghambat media pembelajaran. Ada beberapa faktor penghambat media pembelajaran, yaitu pertama, kreativitas guru yang kurang, sehingga untuk menciptakan media sebagai alat peraga masih kurang. Yang kedua, guru hanya mengandalkan alat peraga yang permanen, sehingga tidak menciptakan alat peraga baru yang menantang dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga, terbatasnya teknologi di wilayah terpencil, sehingga media masih tergolong sederhana. Keempat, minimnya dana untuk pengembangan media pembelajaran bagi beberapa sekolah untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, kurangnya pemahaman guru tentang pentingnya media pembelajaran. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?